Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi Gereja Maksud Hari ke-7 Jemaat Argapura. Pada hari ini tanggal 5 November tahun 2020. Judul renungan kita adalah Anugerah yang Ditanamkan. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan renungan pagi pulang ke rumah yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kami. Kami serahkan ke dalam Tuhan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pagi hari ini kutipan kita diambil dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 530 sampai 532. Adalah merupakan suatu anugerah bahwa Kristus menanamkan di dalam jiwa manusia permusuhan melawan iblis. Tanpa anugerah yang mengubah dan kuasa yang membarui ini, manusia akan terus menjadi tawanan iblis sebagai hamba yang selalu siap sedia melakukan perintahnya. Tetapi prinsip baru dalam jiwa manusia menciptakan pertentangan yang sebelumnya dipenuhi damai. Kuasa yang dibagikan Kristus menyanggupkan manusia melawan oknum yang lalim dan perebut kekuasaan itu. Siapa saja yang lihat membenci dosa, gantinya mengasihinya. Siapa saja yang melawan dan mengalahkan berbagai nafsu yang telah memerintah dalam dirinya, akan menunjukkan pelaksanaan suatu prinsip yang seluruhnya datang dari atas. Kita bersyukur oleh karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, atau Kristus tanamkan dalam hati kita masing-masing, atau jiwa kita, jiwa manusia, sehingga kita mempunyai permusuhan melawan iblis. Jadi saudara, tanpa anugerah yang mengubah dan kuasa yang membarui ini, maka kita sebagai manusia akan terus menjadi tawanan iblis. Jadi kita bersyukur oleh karena Kristus telah tanamkan bagi kita suatu anugerah untuk melawan pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan atau iblis itu sendiri. Dengan kita membenci dosa, dengan kita membenci dosa, berarti kita melawan oknum yang lalim itu, yaitu iblis itu sendiri. Pertentangan yang terjadi antara roh Kristus dengan roh iblis diperagakan dengan cara mencolok dalam penerimaan dunia akan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak begitu menarik perhatian, sebab ia muncul tanpa kekayaan, kemegahan atau kebesaran duniawi, sehingga orang Yahudi cenderung menolak dia. Mereka melihat bahwa dia memiliki kuasa yang lebih dari sekadar mencukupkan kekurangan keuntungan lahiriah. Tetapi kemurnian dan kesucian Kristus mengundang kebencian kepadanya dari orang-orang fasik. Kehidupannya yang penuh dengan penyangkalan diri dan pengabdiannya yang tiada berdosa merupakan teguran yang terus-menerus kepada orang-orang yang sombong, yang penuh hawa nafsu. Hal inilah yang membangkitkan permusuhan melawan anak Allah. Iblis dan malaikat-malaikat jahat bergabung dengan orang-orang yang jahat. Segenap kekuatan kemurtadan berkomplot melawan penghulu kebenaran. Saudara, jadi pertentangan antara roh Kristus dengan roh iblis. Jadi sangat mencolok dalam penerimaan dunia akan Yesus Kristus. Banyak yang menolak, bahkan orang Israel sendiri menolak akan dia, atau orang-orang Yahudi menolak dia. Oleh karena Yesus datang dalam keadaan yang bukan kehidupan yang menunjukkan bahwa kehidupan Yesus adalah yang luar biasa, atau dengan kata lain punya kekayaan, punya kemegahan atau kebesaran duniawi.
Jadi Yesus datang bukan dengan kemegahan. Bagaimana Yesus datang, dia lahir di kandang yang hina. Bukan datang dengan lahir di istana atau bukan, saudara. Jadi dengan kata lain bahwa pertentangan ini sudah mulai terjadi sehingga banyak yang menolak akan Yesus Kristus. Jadi kehidupan yang penuh dengan penyangkalan diri dan pengabdian yang tiada berdosa merupakan teguran yang terus-menerus kepada orang-orang yang sombong dan yang penuh hawa nafsu. Permusuhan yang sama juga yang ditunjukkan kepada pengikut-pengikut Kristus sebagaimana yang ditunjukkan kepada guru mereka. Siapa saja yang melihat sifat dosa itu menjijikkan dan dengan kekuatan dari atas melawan penggodaan, maka dengan pasti akan menimbulkan kemarahan iblis dan pengikut-pengikutnya. Kebencian kepada prinsip-prinsip murni kebenaran dan celaan serta penganiayaan terhadap pendukung-pendukungnya akan selalu ada selama dosa dan orang-orang berdosa masih ada. Jadi permusuhan. Siapa yang mau menerima Yesus akan dimusuhi. Ya. Siapa mau mengikut Kristus atau pengikut-pengikut Kristus itu akan selalu dilawan. Ya. Khususnya iblis akan melawan kita. Bahkan pengikut-pengikutnya itu akan mengalami penganiayaan. Pengikut-pengikut Kristus dan budak-budak iblis tidak bisa hidup bersama secara harmonis. Perlawanan terhadap salib belum berakhir. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Alinea terakhir dalam renungan kita. Sebagaimana iblis berupaya melemparkan celaan kepada Allah, demikianlah juga agen-agennya berusaha memfitnah dan mengumpat umat Allah. Roh yang menyebabkan kematian Kristus menggerakkan orang-orang jahat untuk membinasakan pengikut-pengikutnya. Semua ini dibayangkan sebelumnya dalam nubuatan yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dengan keturunannya. Kejadian 3 ayat 15. Jadi kita bersyukur oleh karena Kristus telah menanamkan bagi kita untuk selalu melawan akan pencobaan-pencobaan, penggodaan-penggodaan yang datang bagi kita. Kita mempunyai atau Kristus telah menganugerahkan bagi kita dan telah ditanamkan di dalam jiwa kita bagi manusia untuk selalu melawan iblis di dalam kehidupan kita. Walaupun sehari-hari saudara kita banyak kali mendapat tantangan-tantangan, banyak godaan, pencobaan yang datang kepada kita. Tetapi kita bersyukur oleh karena ada kuasa Roh Kudus juga yang selalu melawan roh iblis itu. Sehingga dalam permusuhan ini jelas sekali di alinea terakhir dikatakan akan ada permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dengan keturunannya. Semoga dalam kehidupan kita di hari ini, apabila kita menghadapi cobaan godaan, mari kita melawan dengan kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ada Roh Kristus yang akan selalu mengingatkan bagi kita untuk selalu kita dapat menang melawan penggodaan-penggodaan atau pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat dikuatkan oleh firman Tuhan. Engkau telah menanamkan anugerah bagi kami untuk melawan penggodaan, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kami mau mengikuti Engkau. Kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu menaungi kami, sehingga kami akan selalu menang di dalam menghadapi pencobaan dan godaan dalam kehidupan kami.
Lindungi sertai sepanjang hari ini dalam kegiatan kami. Kami serahkan hanya ke dalam Tuhan kasih-Mu, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.